orang-orang yang sedang melakukan kristenisasi itu adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi 40 orang jemaah yang ngakunya muslim itu, yang pakai kerudung, pakai cadar itu, yang pakai jenggot, pakai sorban itu, itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan. Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Loh, kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini? Itu banyak yang seperti itu. Karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih normal pasti akan terheran-heran, kan itu ada umat ya agama lain yang sedang beribadah kok digerebek gitu. Kenapa ceritanya bisa seperti itu? Kenapa ikut campur urusan agama orang gitu? Kenapa nggak sholat aja di masjidnya sendiri, malah serang ke gereja atau ke tempat yang dianggap sebagai tempat agama yang lain? Banyak sekali orang-orang yang muslim ketika melihat kejadian itu menjadi merasa malu, menjadi minder, dan bahkan banyak yang kemudian mempertahankan agamanya sendiri. Saya kenal sama banyak orang yang dia itu murtad, yang mereka itu murtad keluar dari agamanya. Ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Buddha dan sebagainya. Itu alasannya adalah apa? Karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi dan sebagainya yang seperti itu. Itulah kristenisasi yang sesungguhnya itu justru malah dilakukan oleh orang-orang Islam yang mengaku dirinya sebagai muslim yang bagaimana gitulah. Bare tentu saja mengingat sebuah cerita yang dari Ethiopia, namanya adalah Pak Haji Usman Muhammad. Beliau itu ulama terpandang di situ dan sudah kalibernya udah sangat tinggi lah. Tapi di tengah jalan beliau murtad, beliau masuk Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat banyak sekali gereja-gereja dibakar di negaranya. Dia melihat banyak sekali persekusi dan intimidasi terhadap orang-orang Kristen di negaranya, di Ethiopia. Dan karena itu, maka beliau mikir, kok agama saya seperti ini? Apakah benar agama saya mengajarkan kekerasan kepada agama lain? Apakah ini dan sebagainya? Mereka mulai berpikir dengan pikiran yang seperti itu, dan akhirnya apa? Dia murtad. Jadi ketika saya ngomong seperti ini, saya tidak sedang membela ajaran agama Kristen, justru saya sedang membela agama Islam. Maksud saya begini Baraya, kalau misalkan orang-orang Islam itu melakukan penggerebegan terhadap aktivitas ibadah agama yang lain, dalilnya itu apa? Kan nggak ada. Dalam syariah Islam itu terlarang luar biasa. Jadi Baraya begini ya, dalam Piagam Madinah, yang ini adalah bagian dari syariah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam Piagam Madinah itu dikatakan bahwa di sebuah negara Islam atau negara yang dipimpin oleh Muslim, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjanjikan dan menjamin kebebasan beragama untuk orang-orang non-Islam. Bahkan bukan menjamin kebebasan, tapi juga melindungi mereka. Dan siapapun yang mengganggu mereka akan diperangi. Itu dalam Piagam Madinah itu seperti itu. Terus kemudian Nabi juga mengatakan ada dalam syariah Islam itu ada syariah perang, ada aturan perang gitu. Bahkan dalam perang yang paling mematikan, paling menyakitkan sekalipun, rumah ibadah itu tidak boleh diganggu-gugat, orang yang ibadah di dalamnya tidak boleh diganggu-gugat. Kalau ada musuh dalam perang sekalipun ya, musuh yang bersembunyi atau lari ke dalam tempat ibadah agama apapun, tidak boleh dikejar, hanya boleh bertahan di situ. Tapi si bangunan gerejanya katakanlah, atau kuilnya atau apapun itu tidak boleh dimasuki oleh kaum muslimin. Bahkan dalam kondisi perang paling menyakitkan sekalipun, itu tempat ibadah gak boleh diganggu-gugat. Itu syariat Islamnya jelas. Lalu gimana ceritanya ada orang-orang Islam yang justru malah melakukan penggerebegan bukan hanya sekali tapi berkali-kali? Kenapa bisa seperti itu? Nah, saya dalam hal ini membela syariah Islam, bahwa dalam Islam itu tidak boleh mengganggu-gugat ajaran agama lain. Dalam hal ini tidak boleh mengganggu-gugat orang-orang yang sedang beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi mereka alasannya apa? Karena alasannya adalah misalkan peraturan pemerintah, ya enggak, mereka melanggar peraturan pemerintah. Mereka melanggar syariat Islam juga iya, peraturan pemerintah juga iya, melanggar akal pikiran juga iya, melanggar adat juga iya, melanggar tradisi ketimuran juga iya, semuanya mereka langgar. Demi apa sih sebenarnya? Dan yang lebih parah lagi, mereka mengatasnamakan Islam. Makanya inilah yang kemudian disebut sebagai pemurtadan yang dilakukan justru oleh orang-orang Islam sendiri. Nah, akhirnya muncul juga sebuah pertanyaan, kenapa juga agama yang katanya adalah sumber moral, agama yang katanya menjadi basis bagi peradaban dan sebagainya, sekarang menjadi seperti itu.